Halo semuanya, selamat datang kembali di Positive Vibes Podcast bersama gue Rizvan sebagai host yang akan menemani kalian di beberapa menit ke depan. Nah, kalau di episode kemarin kita udah undang musisi nih, Abraham Kevin. Nah, kali ini kita kedatangan musisi lagi yang tidak kalah menarik, yakni Oslo Ibrahim. Apa kabar bro? Halo semuanya. Buat pendengar-pendengar. Para pendengar. Udah mulai new normal nih bro. Oke. Apakah udah ada panggilan-panggilan job baru lagi? Ada beberapa sih tapi belum ada yang pasti gitu loh, masih tentatif gitu. Dan itu pun Agustus akhir atau Oktober lah yang masuk gitu loh. Tapi belum pasti juga karena izinnya juga belum jelas juga kan soalnya. Oh itu tapi job konser manggung? Iya, off air udah off air kayak manggung biasa gitu. Udah offer kayak biasa ya. Kalau yang kayak apa tuh namanya kan banyak tuh kemarin kayak musisi-musisi yang konsernya online. Streaming gitu ya. Iya, streaming gitu. Sempet juga gak? Gue sempet berapa kali ya, 2 kali apa 3 kali lah gitu. Cuman ya lu nggak bisa ngalahin vibesnya kalau lu konser langsung kan gitu. Iya sih. Dan kontraknya bayarnya juga beda ya. Yoi, Offer beda. ya. Beda. Terus lu apa kabar nih, sehat? Sehat lah, Keluarga dan lu alhamdulillah juga sehat gue. alhamdulillah ya. Iya. Nah sekarang kan lagi kemarin sempat karantina lah ya di rumah ya. Iya. Pasti ya. Itu lu pulang ke Medan atau tetap stay di Jakarta? Wah nggak bisa, gue pengen banget pulang ke Medan kan. Gue harusnya lebaran kan harusnya gue balik ke Medan tuh. Cuman kemarin tuh lagi ketat-ketatnya tuh protokol untuk airport segala macem. Belum bisa kan, kayak Soekarno-Hatta ditutup gitu loh. Jadi ya lebaran di sini gue. Oh gitu. Jadi sampai sekarang juga belum sempet pulang ke Medan. Belum, jadi ya, teman-teman gue yang pulang gitu ya udah sejauh sehari sebelum puasa tuh udah pulang gitu karena tahu bakal ribet gitu kan. Tapi gue nggak bisa karena masih banyak kerjaan juga di sini, jadi gue nggak bisa curi start juga gitu. Jadi ya udahlah. Terus lu ngisi waktunya gimana nih? Ngisi waktunya ya gue kan kebetulan mau album kan ya tahun ini kan. Jadi ya sebenarnya ada bagusnya juga gitu. Jadi kan gue di rumah doang, jadinya lebih produktifnya. Kalau biasa kan gue nongkrong aja kan gitu, jadi kayak berasa nggak ada kewajiban aja gitu. Jadi sekarang tuh lebih fokus lah, jadi ada beberapa kerjaan yang tiba-tiba udah kelar aja gitu karena gue di rumah doang kan gitu. Iya. Tapi emang masa-masa karantina ini tuh masa-masa paling enak ya buat produce musik ya gak sih? Bener. Tapi ya ini sih maksudnya apa ya bilangnya gimana ya? Kalau gue sih cara nulis musik gue tuh soalnya gue harus ada yang di rumah ada yang di luar gitu. Oh iya juga Gitu sih, kalau cari gue. inspirasi ya. Iya, karena kan kalau di rumah kan di kamar doang kan gitu, kayak gue nggak tahu ya secara psikologis aja kalau misal lu di ruangan sempit doang kan jadi lu ikutan sempit gitu loh. Iya bener. Iya, jadi biasanya tuh gue bikin musiknya di rumah, terus gue bikin lirik biasa di luar. Oh jadi tetap Biasanya gitu gue. Tapi kan at itu nggak least bisa keluar sekarang. jalan kaki di rumah lah at least ya. Iya, jadinya ya gue nyetir aja gitu, cuman nggak kemana-mana, cuma di dalam mobil doang jadinya. Oh gitu iya. Iya. Tapi bukannya kadang-kadang kan ini kan masa-masa jarang nih, masa-masa yang mungkin sumur hidup lah kita karantina di rumah begini kemarin. Iya benar. Sekarang sih udah mulai new normal kan. Iya. Bukannya kadang-kadang malah ada inspirasi datang ya, lu stres di rumah gitu misalkan. Oh iya, kemarin kan gue sempet bikin lagu tuh, tapi buat Instagram doang, judulnya Dear Corona kan. Jadi kayak ya udahlah itu doang yang gue bikin iseng-iseng doang, ternyata banyak yang suka kan. Jadi ya menurut gue ya udah ada bagusnya juga lah, dan ada beberapa hal yang apa ya yang gue akhirnya belajar juga gitu yang biasa gue nggak mau belajar gitu. Misalnya ya gue memperdalam, gue kan basically gitaris kan, jadi gue memperdalam ilmu basis gue, ilmu keyboardis gue gitu. Jadi kayak ya lebih produktif lah sebenarnya gitu loh, cuman bosen aja ya nggak sih. Iya. Jujur nih gue juga masih belum banyak tahu nih tentang lu. Pas lu kan dulu kan diketahui sebagai Rio Rizky ya. Iya benar. Nah tuh gue riset nih sebelum gue wawancara lu tuh gue riset kenapa kok bisa berubah banget ke Oslo Ibrahim secara penampilan, secara musik dan lirik pun yang tadinya di Rio lu bahasa Indonesia pakai gitar akustik folk-folkan gitu. Habis sekarang bisa bergantilah penampilan ke Oslo Ibrahim. Iya. Jadi gue awalnya bangun karir musik kan dari Medan kan. Gue sebagai solois pria itu gue berdiri sebagai Rio Rizky, which is itu nama asli gue kan, Rio Rizky kan. Iya, nama asli KTP tuh ya. Nama asli KTP gue Rio Rizky. Jadi terus waktu gue bikin lagu, gue taruh di SoundCloud doang, terus akhirnya
gue jadi singkat cerita banyak manggung di Medan sampai akhirnya gue coba ke Jakarta gitu. Karena gue di Medan kayak udah manggung di mana-mana gitu loh. Kayak gue pengen lebih aja gitu kan. Emang cita-cita gue jadi musisi kan gitu. Iya. Ya udah jadi gue tahun 2015 gue ke Jakarta tuh sendiri, bawa demo gue, materi-materi gue ke label-label gitulah sendiri gitu, ke label mana aja yang gue tahu lah ya, persis Muter langsung taruh-taruh aja depan. iya taruh-taruh aja nitip satpam gitu kayak gue nggak tahu sih nyampe beneran apa enggak atau cuma stop di satpam doang, ya yang penting gue udah ngasih lah gitu. Terus Jadi di antara yang gue kirim-kirim itu ada 2 label lah yang tertarik gitu. oke. Yaudah. Apa aja tuh? Boleh disebutin nggak? Boleh. Yang pertama itu VMC, yang kedua itu Organik. Oke. Oke. Tapi akhirnya ke VMC ya? Kalau nggak Akhirnya gue ke VMC dulu tuh, ya kan. Jadi habis itu waktu itu langsung ternyata cepet responnya. Gue masih di Jakarta juga. Ya udah lo sini deh ke kantor dulu main gitu. Ya udah. Gue main ke kantornya terus ketemu, lo maunya gimana gini segala macam. Kok lo kalau mau sama kita lo harus pindah ke sini katanya gitu. Kan gue masih gitu. domisili Medan kan itu. Masih domisili Medan. Waktu itu cuman liburan doang di Jakarta. Liburan doang. Emang gue lupa deh itu apa, gue liburan sama mau nonton WTF kalau nggak salah deh. Waktu itu tahun berapa? 2012? 15 gue 15 ya WTF ya? Oh iya sorry. 15. Terus gue bilang, wah saya harus kelarin kuliah saya dulu mas, gue bilang gitu. Gue belum kelar kuliah tuh soalnya. Dan kuliah di Medan? Di Medan, semester akhir kan. Ngambil arsitek ya? Ngambil arsitek ya. Habis itu ya udah kamu pulang dulu ke Medan, tapi setahun ini kirim lagu terus ya katanya, soalnya kita nggak mau produce lagu yang udah ada gitu loh. Dia waktu itu tertarik sama lagu yang apa produsernya? Yang sutradara bukan? Bukan, sutradara tuh after gue masuk label tuh. Oh itu Jadi, masuk label. Yang gue rilis di Medan sendiri tuh ada judulnya Kisah Tak Tentu Arah judulnya. Oh Kisah Tak Tentu Arah. itu Itu sempet di SoundCloud. Iya sempet di SoundCloud kan. Ya udah setahun itu gue di Medan ngirim-ngirim lagu kan. Ngirim-ngirim lagu terus kayak 4 lagu 5 lagu ditolak gitu cuy. Terus kayak di lagu ke-6 nih gue bilang anjing nih kalau misalnya gue ditolak lagi nih, udahlah gue jadi arsitek aja lah, udah gitulah. Oh iya gitu iya. kan. Terus sampai akhirnya ternyata pas gue bikin tuh lagu ke-6 tuh sutradara tuh. Gue bikin Lagu ke-6 itu sutradara. Yang lagu 1 sampai 5 ditolak. Yaudah ini nih lagu ada baru lagi, dalam hati gue udah take it or leave it gitu kan. Oke. Udah gitu tuh mental gue tuh udah aduh udahlah kayaknya. Sampai akhirnya oh mantep nih katanya, ini bisa nih gini. Ya udah habis itu gue langsung besoknya diberangkatin ke Jakarta. Diberangkatin dibayarin tuh sama Dibayarin. labelnya juga sekalian. Iya Wih, untuk sign kontrak doang. Sign kontrak besoknya lagi, lusanya gue dipulangin lagi ke Medan karena gue harus kuliah lagi. Oh masih belum selesai kuliahnya. Belum. Itu berangkat ke Jakarta buat rekaman sutradara? Enggak, gue rekaman di Medan tuh. Gue berangkat cuman literally buat sign kontrak doang cuy. Cuman sign doang? Iya. Oh. Yaudah. Terus rekamannya gimana? Rekamannya ya udah kan gue baru bikin demo kan, itu balik gue rekaman secara proper lah kan. Habis itu di Medan kan juga udah ada studio yang mumpuni juga kan untuk gitu-gitu. Iya. Ya udah gue rekaman sampai akhirnya ya udah dirilis tuh. Akhirnya dirilis 3 bulan kemudian dan gue udah kelar juga tuh kuliah kan. Udah wisuda segala macam lah. Ya udah di situ mulai karir gue tuh sutradara tuh keluar. Pokoknya sutradara tuh single gue pertama yang nasional lah gitu. Yang nasional ya. Ya udah. Terus the things keep going on kayak sutradara ya udahlah, single pertama gue tuh ya biasa-biasa aja, bukan yang naik-naik banget juga. Maksudnya gue mikirnya kayak oh ya udahlah awal-awal ya, nggak semua orang bisa meledak di pertama juga kan. Itu juga udah bagus ya, udah nasional Iya. ya. Udah ada video klipnya segala macam kan. Iya ada video klipnya. Jadi gue mikir gini kan, waktu itu mikirnya gue mau nggak mau gue harus pindah dari Medan gitu untuk ngejar karir musik gue. Jadi gue nggak peduli tuh mau sutradara gimana, pokoknya gue ada alasan aja buat bokap nyokap gue, aku harus pindah gitu loh. Dengan alasan kuat juga sih, sutradara udah dirilis nih gitu kan. Iya itu makanya, oh yaudah akhirnya gue pindah lah gitu kan. Pindah sutradara, abis itu kayak berjalannya sekitar 6 bulan lah umur single itu. Sampai gue ngerilis single kedua nyaman kan. Gue featuring Rai tuh dulu. Rai Putra. Abis itu
gue pikir once in a while tuh kayak wah ini kalau udah sama Rai ini mantep nih pasti ya, meledak nih pasti lagunya gitu kan. Iya, udah high hopes-nya ke sana ya. Iya, pastilah orang daerah mikirnya udah pasti gitu kan. Maksudnya wah gue sama Rairan loh ini gitu loh. Dan gue juga fans Ran juga dari dulu gitu kan. Iya. Ternyata ya sebenarnya lagunya di lagu Rio Rizky itu yang paling well known sebenarnya, nyaman sebenarnya nasional ya maksudnya, tapi itu bukan yang gue harapkan juga gitu loh. Kayak oh gini doang dari pribadi lu. Dari pribadi gue gitu. Terus maksudnya diharapkan yang belum diharapkan secara receptionnya atau secara lagunya atau gimana? Secara kayak gimana ya? Kayak I don't belong here deh gitu-gitu loh, kayak karena gue tahu kan musikalitas gue gimana sebenarnya gitu loh. Jadi kan kayak gue bermusik gini ya biar alasan pindah gitu loh cuy sebenarnya, biar gue pindah aja gitu. Udah makin habis tuh ya nyaman, udah habis tuh gue bikin single ketiga judulnya Kursi Sebelah kan. Kursi sebelah habis itu kayak makin gak jelas nih Rio Rizky gitu. Habis itu wah nggak deh, habis itu Kursi Sebelah makin parah tuh. Kayak dikit banget yang denger gitu loh. Oke, nggak sesuai ekspektasi banget lah ya. Ekspektasi. Habis itu dari pihak label bilang gini, ya udah bikin album aja deh. Ya udah bikin album. Sekalian gitu. Oke. Gue bikin tuh cuy 15 sampai 20 lagu lah kira-kira kan. Gue bikin tuh di Jakarta. Nah, gak ada yang diterima. Aduh. Di 20 lagu itu. Itu tahun 2017 masih. Itu 2017. Gak ada yang diterima. Jadi ya lo pasti minder lah kan, maksudnya lo udah menumpahkan semua pikiran lo dan ya lo merasa udah passionate banget akan satu hal, terus kayak wah nggak works juga nih. Nah di situ gue sempet hampir gila tuh sebenarnya. Iya, karena lo udah bikin 15 sampai 20 lagu. Iya. Yang bikinnya juga nggak gampang. Iya maksudnya. Tiba-tiba nggak ada yang diterima gitu. Iya maksudnya emang gue musisi apa bukan sih gitu, maksudnya gue pantas di sini apa enggak sih, langsung itu. Iya. Gue langsung kena writer's block tuh cuy. Oke. Gara-gara itu sampai gue males lihat gitar sebenarnya. Iya. Kayak males gue gini-gini segala macam, kayak nggak akan works juga gitu. Jadi 2017 tuh setahun gue nggak nyentuh musik sama sekali, bahkan denger aja males gue. Oke. Udah mental breakdown ya? Iya, denger aja males gitu. Cuman yang bikin sulit waktu mental breakdown gitu sebenarnya ya temen-temen taunya gue musisi kan gitu. Oke, iya benar. Ya kayak mana nih lagu musisi kita nih gini-gini. Ya sebenarnya masang topengnya itu yang susah sebenarnya di depan muka orang-orang yang nggak ngerti gue gitu loh. Iya, dia nggak ngerti lu aslinya gimana. Iya. Mereka nggak tahu, teman-teman lu nggak tahu lu pas ditolaknya ya. Iya gitu kan. Ya gimana ya, lo kalau misalnya tahu gue lah, misalnya kan gue sampai sekarang tuh juga gue persona gue kan ngelawak mulu kan gitu, maksudnya kayak gue iya, karena sebenarnya gue gini kan ya karena gue punya shield yang tebal banget akan diri gue sebenarnya. Oke. Jadi sebenarnya gitu. Jadi tapi orang mikirnya ya gue gini-gini terus kan. Tapi ya udahlah, gue juga nggak mau masukin mereka ke hidup gue juga gitu loh. Jadi lu orang yang mendem berarti? Gue orangnya mendem sebenarnya. Karena ya apa ya? Pokoknya udah ada beberapa hal lah yang bikin gue seperti ini gitu. Maksudnya gue merasa selalu jadi good listeners buat orang-orang, tapi waktu gue butuh mereka kok jadi lebih mementingkan diri mereka sendiri ya gitu loh. Sampai akhirnya gue males gitu loh. Sampai gue malas. Jadi tapi akhirnya lu semangat lagi gimana? Itu ada sebenarnya lu pas pindah nama jadi Oslo Ibrahim tuh, gue kira tuh ada produser yang nyuruh lu udah ganti nama deh segala macem, branding ulang gitu. Ada gak orang kayak gitu? Nah, jadi turning point-nya itu waktu itu gue kalau nggak salah gue nonton film tuh. Kalau nggak salah gue nonton Korea deh itu ya. Gue nonton drakor kan. Gue nonton drakor. Tapi gue lupa drakor apa gitu. Jadi ada beberapa scene di film itu yang nge-triggering songwriting gue lagi. Karena apa ya, drakor waktu itu hal yang baru buat gue. Karena drakor itu apa ya, gemesnya beda gitu loh dari love story film-film lain gitu loh. Emang gemes banget, terus bikin sedih banget. Iya gitu kan, beda kayak, gitu. Iya kok emosional. Iya kok kena nih ya di gue gitu. Gue langsung ambil gitar kan. Dan waktu itu juga gue lagi ada masalah sama mantan gue dulu. Oke. Jadi agak mirip tuh masalahnya kan gitu. Ya udah dari situ gue bikin Midnight Thoughts gitu loh. Gue bikin Midnight Thoughts. Terus langsung setelah gue 1 tahun hiatus gak ngasih lagu ke label gue bilang, nih gue ada lagu baru nih, menurut kalian gimana, gue bilang. Midnight Thoughts itu sempat ke label baru, label lu yang lama. Sempat tuh kirim lagi. Iya, jadi sebenarnya basically
gue masih di label yang sama, cuman karena di label gue itu ada banyak sub label gitu loh sebenarnya. Nah sekarang tapi gue dipindahin gitu. yang ke indinya gitu loh. Oke. Tapi lu sekarang kan di Orca kan? Di beda? Orca gue Orca ya. kan independen. Orca itu kan sebenarnya grupnya VMC juga gitu. Oh, grup VMC juga baru tahu nih gue. Nah jadi gitu kan waktu gue ngasih nih, wah ini sih gue ngasih Midnight Thoughts ke mereka, gue bilang, mereka bilang gini, wah ini sih Orca banget katanya gitu. Oh. Gitu loh, ini Orca banget. Lagunya bagus, cuman ini Orca banget. Lo siap nggak gini maksudnya segala macem. Malah abis itu ada orang kantor yang bilang kayak, gue sih maksudnya, tapi gue mau ini rilis tapi gue harus ganti nama, gue bilang. Gue mau bener-bener start dari nol gitu. Gue bilang gitu, gue memang mau pengen ya bener-bener baru lah. Kayak gue pengen orang ngelihat si penyanyi ini kayak nggak pernah ada di mana-mana gitu. That's why gue ganti nama, gue ganti penampilan gitu loh. Makanya karena dari kalau diri lu sendiri tuh. Iya. Ganti nama, ganti penampilan dari diri lu sendiri. Iya, karena kalau gue tetap jalan dengan Rio Rizky gitu. Karena kalau misalnya lo di Spotify aja deh, similar artisnya bakal tetap sama gitu kayak Rio Rizky ntar. Sedangkan pasar yang mau gue tuju beda. Iya benar. Gitu kan. Jadi gue mikirnya sesimpel itu aja. Jadi that's why I go with Oslo Ibrahim gitu loh. Oslo itu adalah nama kecil gue. Oh gitu. Ibrahim nama bokap gue. Oke. Pertama gue mau Oslo doang. Cuman kalau Oslo doang tuh kayak susah dicari di internet, kayak terlalu dikit juga ya. Terlalu dikit ya. Yang Oslo ntar keluar ya Norway gitu ntar gitu. Oh iya, kota Norway ya, ibu kota ya. Atau Oslo Manihes yang keluar ntar gitu kan. Jadi oh iya benar. Makanya gue tambahin Ibrahim gitu. Ya udah bisa akhirnya jadi Oslo Ibrahim. Terus gue ganti penampilan, gue tumbuhin brewok lah, gue gondrongin rambut gitu. Sampai akhirnya ternyata it works gitu. Waktu Midnight Thoughts keluar, pencapaian Midnight Thoughts 2 minggu itu langsung lebih tinggi daripada pencapaian Rio Rizky selama 2 tahun gitu loh. Kayak kayak ngalahin nyaman juga langsung berarti. Asli, at least apa yang gue mau akhirnya gue dapet gitu loh. Kayak tiba-tiba baru keluar, gue langsung masuk playlist AMI Awards gitu loh. Terus gue langsung di follow artis-artis banyak lah gitu kan, kayak siapa nih sebenarnya itu sebuah achievement menurut gue gitu loh. Sebuah achievement banget sih. Iya, mereka notice gue inget banget yang pertama follow gue tuh Mas Kunto Aji gitu, dan kayak Mas Kunto Aji follow gue. Wah itu sih langsung. Iya, dan langsung dia Ini beneran. Iya, langsung ngepost di story gitu lagu gue coy. Dari situ tuh baru menyebar. Habis itu kayak banyak lagi yang mengenal gue gitu segala macem. Awalnya dari situ sih, jadi kayak wah ternyata gue, anehnya gue bisa lebih menjadi diri sendiri padahal bukan di nama gue yang asli gitu. Justru anehnya gitu sih. Ya kira-kira begitulah ceritanya. Iya. Tapi kan yang gue lihat beda banget cuy musik lu pas di Rio Rizky sama di Oslo Ibrahim. Itu lu ada influence baru apa gimana, apa datang aja mungkin yang lagi ngetren musik yang kayak gini nih, ya udah deh gue bikin yang kayak gini. Sebenarnya jatuhnya gue balik ke influence lama, influence awal. Jadi gini. Influence awal. Awalnya kan emang gue basicnya gitaris emang gue. Gue punya band sebelum Rio Rizky. Sebelum Rio Rizky gue gitaris kan. Dan gue blues banget sebenarnya. Gue tuh ya, dan di waktu itu band gue bubar, jadi gue coba solo tuh. Gue coba main gitar akustik karena gue liat John Mayer kan gitu. Mantep juga nih abang-abang ganteng kan gitu kayak. abang-abang ganteng. Iya, abang-abang ganteng banget lagi. Iya, bisa nggak gue kayak dia gitu. Jadi gue coba bikin lagu akustik, ternyata lumayan banyak yang suka di Medan tuh waktu itu. Ya udah akhirnya berkelanjutan lah Rio Rizky itu. Jadi waktu Rio Rizky udah kelar kayak udah gue mulai sekarang mau mainin musik yang gue suka aja gitu loh. Makanya yang lu suka banget ini yang sesuai diri lu ini pas Oslo Ibrahim, di mana gue main gitar elektrik, di mana gue bisa solo gitar di tengah-tengah lagu, sedangkan gue nggak bisa tuh di Rio Rizky dulu gitu loh. Iya, gue juga lihat sih di bio Spotify lu kan singer songwriter tapi dream benerannya tuh jadi the best guitar player. Iya, best guitar player in Bikini Bottom gitu. In Bikini Bottom. Iya. Tapi lu emang sempet, kan beda ya. Kita kan kalau sebagai musisi kan ada yang fokusnya emang songwriting, producing music segala macem. Ada yang fokusnya sebagai session player yang dia harus jago banget lah main gitarnya. Lu sempat serius gitar berarti ya? Gue sempat serius main gitar dulu karena menurut gue nggak sih, awalnya tuh karena cewek yang gue suka pas SMP ninggalin gue karena dia lebih milih sama gitaris dulu. Oh shit. Triggering gue main gitar tuh itu dulu. Dan dia jago gitu ya, cowok yang dikejarnya. Iya, saat itu jago. Sekarang mah lewat sama gue gitu loh. Iya iyalah. Anak SMP coy. Iya, abis itu ditambah lagi ada Guitar Hero kan dulu gitu. Jadi makin semangat aja main belajar gitar. Tapi kalau sekarang sih gue
I place myself itu sebagai songwriter sih sebenarnya gitu loh. Iya. Lebih ke songwriter gue sebenarnya. Tapi gue mau OTW jadi singer sekarang gitu loh. Gue lagi belajar nyanyi banget sekarang nih gitu loh. Iya sih, emang penting banget sih. Emang kadang-kadang tuh nyanyi kalau otodidak kita nggak tahu pernapasan kita. Iya gitu loh. Kita ya yang bilang teman-teman kita bilang bagus padahal mah salah semua tekniknya kan nggak tahu. Iya. Dan nggak tahu. Iya. Tapi lu kalau yang musik sekarang sama Orka kan, tapi Iya. produce tetap sendiri. Lu mixing produce sendiri apa dilempar ke produser lain? Gue sampai saat ini masih produce sendiri semua. Cuman mixing mastering gue sama temen gue kayak udah orang kepercayaan gue lah gitu loh. Karena gue juga Gitu. mengakui juga gue mixing mastering mah gue ilmu gue masih dikit lah gitu, dan gue nggak mau memaksakan diri juga gitu ya kan. Gue belajar sampai jago, ntar gue keburu tua juga kan gitu ya. Iya. Mending emang udah gue percaya satu otak satu visi sama gue selalu lempar ke dia gitu loh. Tapi secara Terakhir secara songwriting gue semua, producing gue semua gitu. Oh, jadi belum pernah menerima, gue ada lagu nih kayaknya bagus deh buat lu slow gitu misalkan. Belum menerima gitu. Belum sih, tapi co-writing ada beberapa kayak gue bikin lagu, cuy ini enaknya digimanain ya gini-gini, coba giniin aja gitu, dan itu banyak terjadi di album gue nanti gitu loh. Gue banyak co-writing sama orang gitu. Oh gitu. Yoi. Terus ini juga ada menarik nih, gue lah dari dari beberapa fans Oslo Ibrahim juga. Ada catatan nih gue. Tanggapan lu apa sih kalau misalkan ada orang yang denger lagu lu, terus dia baru tahu ini orang Indo yang nyanyi, gue kira orang bule gitu. Yoi. Tanggapan lu apa sih biasanya kayak gitu? Lu ngerasa bangga kah? Wah ternyata bule juga nih lagu gue sekarang gitu. Ya kalau respons yang langsung gue tangkap sih kayak gue nangkep, bener nih bahasa Inggris gue nih gitu loh, kayak Oh iya. bener nih bahasa Inggris gue, nggak sia-sia gue nonton How I Met Your Mother mulu gitu loh. Iya, modal How I Met Your Mother ya. Iya, karena gue belajar bahasa Inggris di situ kan, mempertajamnya gitu loh. Terus berarti nyampe lah, maksudnya secara musikal juga, wih mantep nih, udah mulai internasional nih gue secara musik gitu ya. Dan menurut gue sah-sah aja sih, maksudnya gue nggak merasa terganggu juga enggak gitu loh. Malah apa ya, bangga sih, lebih ke bangga, nggak ada hal negatif dari itu sih menurut gue gitu. Pastilah ya. Iya, kecuali gue nyanyiin lagu bahasa Aceh tapi tetap dikira orang luar tuh baru aneh. Iya. Terus lu kemarin juga baru manggung juga kan di Soul Jam Singapura ya? Benar. Gimana tuh rasanya? Rasanya excited banget, tapi 50% deg-degan coy, karena itu corona lagi gila-gilanya tuh waktu itu. Oh, itu bulan apa sih? Mei apa April sih? Maret itu. Jadi kan kita telat nih, tapi di Singapura udah lumayan spreading tuh. Oh iya. Waktu gua berangkat tuh, sebelum berangkat kita udah di email, kita di Singapura udah orange zone sekarang, udah mau red zone. Sebelum berangkat. Iya, lo tetap mau berangkat apa enggak katanya. Gue bilang, aduh, kalau gue tolak, kapan lagi gue manggung di luar gitu kan. Di Singapura ya. Di Singapura. Terus kayak gue ya, dan karena di Indo belum ada kan dulu, kemarin tuh karena telat kan. Gue mikirnya gini, aduh ya udahlah, gue berserah diri sama Allah aja lah dulu ya gitu, maksudnya. Gue penting manggung dulu lah Allah, gitu tolong lah, ya Allah, gitu. Manggung lah. Akhirnya gue dan tim mempunyai kesepakatan, ya udah kita tetap berangkat, dan player gue nggak ada yang keberatan, karena gue nanyain dulu, kalau player gue ada yang nolak, itu gue nolak fix, karena gue juga nggak mau kemauan gue doang kan gitu loh. Betul. Dan mereka juga semuanya pengen berangkat, ya udah akhirnya gue berangkat gitu loh. Akhirnya. Tapi itu ceritanya gimana bisa diundang ke Soul Jam? Bisa di Soul Jam itu jadi ada siapa ya dari manajer gue bilang ada salah satu perpanjangan tangannya di Indo gitu lah, nyuruh gue submit coba kayaknya lo bisa deh manggung di sini katanya. Oke, itu dia model submit gitu ya. Emang dia reguler ya emang Soul Jam tuh ya, emang tiap berapa bulan ya? Iya, Soul Jam tuh lumayan reguler gitu. Tapi yang megang Soul Jam itu ternyata yang megang hampir seluruh festival di Singapura gitu loh. Oke. Makanya gue, salah satu pertimbangan gue itu, karena ya gue pengen membangun relasi baik aja kan gitu. Kalau sampai nggak jadi kan, ya gue kehilangan satu relasi gitu loh. Karena kan di kerjaan seperti ini relasi itu nomor satu kan gitu. Networking dan lain-lain. Iya benar. Ya udah akhirnya disubmit, nggak ada kabar tuh. Tapi tiba-tiba di kalender gue tuh, di laptop gue tiba-tiba
bulan segini main di Singapura. Kaget dong gue. Kok tiba-tiba main di Singapura? Manajer gue ternyata nggak bilang-bilang gitu. Ternyata udah deal gitu loh. Oh, surprise kali maksudnya. Iya, antara surprise atau memang lupa aja. Apa lupa? Iya. Udah akhirnya kaget banget kan habis itu. Gila nih main di Singapura. Dan main di Singapura it's a big thing lah buat keluarga gue lah, minimal buat nyokap bokap gue lah gitu lah. Iya. Biar mereka tenang lah. Anaknya udah sampai di sini ya gitu. Jadi mereka ya bisa melepas gue dengan tenang gitu loh. Kalau gue baik-baik aja di sini gitu loh. Iya. Untungnya Maret ya. Untung Maret tuh. Dan Singapura itu adalah panggung terakhir gue sebelum ini lockdown segala macam. Oke. Sama gue kan juga, ya gue mau musisi ya gadungan lah. Gue kan ini apa namanya, additional di beberapa band lah. Oke. Salah satunya kan ada tuh Biru Baru namanya. Oke, Biru Baru gue Terakhir tahu. juga Maret. Terakhir juga Maret tuh gue. Dan Iya. itu dibolehin manggung karena gue masih di perbatasan Jakarta. Kalau Jakarta tuh waktu itu masih, Iya. Jakarta tuh udah nggak boleh tuh manggung tuh sama sekali. Oke. Tapi nggak taunya agenda gue tuh di Bintaro sektor 1 atau sektor 2 gitu. Akhirnya boleh. Iya. Padahal gue tuh abis dari Soul Jam tuh besoknya gue harusnya main di Mugal tuh cuy. Iya, Mugal Iya juga. kan? Mugal batal abis itu, ya udah dari situ. Abis itu langsung snowballing, abis itu jadi semua acara postpone batal ya elah, gue bilang ya udahlah. Semua ya untungnya sih ya alhamdulillah kalau postpone ya. Tapi yang kesel juga di cancel ya, udah pasti banyak yang di cancel ya. Banyak lah di cancel. Ya WTF aja batal kan gitu loh. Iya. Postpone juga nggak tahu bakal dijanjiin kapan gitu. Iya, karena ya WTF kan kalau fixnya tahun depan kan. Karena WTF susah lah cuy. Karena ada international X-nya juga kan soalnya. Iya, Gak mungkin bisa kesini juga gitu. Tapi ada beberapa festival gede yang gue denger kabarnya ya mungkin masih bisa berjalan lah. Semoga ya gitu. Dan apalagi kita di Indonesia masih banyak banget yang kena virus kan. Pasti international artis juga mikir-mikir kesini lagi. Iya itu makanya yuk. Ya gini aja deh, Coachella sama Glastonbury aja batal gitu loh. Iya itu pasti. Ya udahlah, nggak usah sok-sokan lah orang Indo lah gitu loh. Gak ada sosokan, udahlah yang aman-aman dulu. Iya, gue juga sebagai musisi ya, walaupun kantong gue menipis, cuman ya kesehatan yang nomor satu lah kan gitu loh. Iya benar. Soalnya konser ya mengundang banyak orang banget kan, itu kan Iya, dempet-dempetan. dan nggak semua manusia bisa paham gitu loh, karena gue waktu corona lagi prime time banget tuh masih banyak banget yang nongkrong gitu loh. Maksudnya ya elah, maksudnya tolonglah gitu. Maksudnya banyak pekerjaan yang bergantung dari hal-hal seperti ini loh gitu loh. Jadi gue mikir ya bener lah gitu lah. Terus sempat ada juga sih, nggak tahu jadi apa enggak ya wacana di Indonesia tuh drive-in concert. Oke, drive-in concert, iya bener, gue lihat tuh kemarin. Ya tapi itu pun jadi masalah juga coy. Masalahnya gini, ya lo tau lah tipikal orang Indo kan, jadi wah saya nggak punya mobil, gimana dong mau nonton ya? Malah yang ada ini cuy, kan mobil-mobil udah pada nonton nih. Nah yang bikin rame malah pedagang-pedagang di luar. Iya, Starling gitu-gitu kan. Yang nggak punya tiket pada ngumpul ya kan. Iya. Tapi kan katanya ada beberapa, ini kan katanya udah ada ini kan, ada peraturan konser, tapi katanya aneh banget sih menurut gue, nggak boleh berdiri dan nggak boleh duduk. Ya apa, melayang maksudnya gimana sih maksudnya? Aneh banget. Mau konser social distance juga bingung ya mau jaraknya gimana. Iya bingung gitu loh, maksudnya ya berimbasnya lumayan lah ke konser ya, maksudnya dengan hal-hal seperti itu ya. Konser, bioskop tuh pasti bakal susah sih regulasinya menurut gue. Iya benar, susah banget. Ya kita mesti sabar-sabar juga lah sebagai musisi. Iya sabar. Yang penting kesehatan lah yang terbaik. Iya bener lah. Lo punya banyak duit kalau nggak sehat juga percuma kan. Iya. Ntar yang ada kita biaya mahal di rumah sakit. Iya ya kan? bener. Terus kembali lagi nih, gue pengen nanya deh satu pertanyaan terakhir nih. Oke. Lu bakal nulis lagu bahasa Indonesia lagi gak di Oslo Ibrahim? Gue ada cuy nulis buat materi album gue. Cuman waktu gue take vokal, gue kebayang-bayang si Rio Rizky men. Ngerti ya lo perasaan itu kayak aduh. Ngerti. Gue kok kayak Rio Rizky. Jadi gue takut terganggu gitu loh proses kreatif gue. Karena gue jujur ya gue harus membelah diri gitu loh kalau misalnya gue dalam berkreatif gitu loh. Karena sisa-sisa Rio-nya tuh kadang masih ada gitu. Sedangkan gue udah ada. Iya masih inget-inget lah ya. Iya ada tujuan yang gue tuju khusus gitu kan, kayak oh gue harus gini nih segala macam. Tapi gue nggak menutup kemungkinan untuk gue bikin lagu Indo gitu. Ya bisa-bisa aja mungkin ntar Oslo Ibrahim featuring Rio Rizky gitu loh. Siapa yang tahu gitu kan. Jadi ganti-gantian nyanyinya. Ganti-gantian nyanyinya, yang Oslo bahasa Inggris, yang si Rio bahasa Indonesia gitu. Ya anything could happen. Itu belum ada loh.
Iya Oslo kan? Ibrahim featuring Rio Rizky. Ini orang bingung nih. Iya gimana kan? nih? Lu tahu kayak ini ya, Indonesia Mencari Bakat tuh yang Hudson. Iya Hudson yang sebelah ini. Cuman gue harus potong rambut dia anjing. Iya. Yang satu dicepak lo ya, Iya. kayak Rio Rizky kan. Yang satu gondrong. Rio Rizky kan selera masyarakat Indonesia banget tuh, rapi. Iya, rapi, neci lah maksudnya bajunya pakai kemeja rapi gitu Meja kan ya gitulah, selera mertua lah kan gitu. Musisi yang rapih gitu ya. Rapi. Kalau sekarang kan musuh mertua nih gue nih. Ini Gondrong. apa nih, kayak apa nih? Iya, Gini, segala gitu. macem. Ya tapi udahlah. I'm just happy being myself lah. Jadi belum jadi itu lagunya yang Indonesia. Belum, masih gue postpone dulu sih. Kayak eventnya gue postpone, tapi mungkin bakal gue bikin sih. Ada. Tapi menurut gua kalau misalkan soundnya pakai Oslo atau soundnya lebih beda ya nggak ada Rio-Rionya sih pasti. Iya benar, benar. Iya kan? Itu sebenarnya iya. Cuman kan ya itu tadi waktu gue take vokal tuh. Wah, Oh iya. Rio banget nih gitu. Makanya kayak gue harus memikirkan lagi lah, maksudnya dari segi aransemen mungkin, atau dari cara bernyanyi gitu, atau dari nada dasar si Rio gue ubah gitu loh. Jadi gitu-gitulah pokoknya. Karena sekarang secara alam bawah sadar terkeluar tuh si Rio-nya tiba-tiba gitu loh. Iya ya pasti masih ada yang membekas lah. Yo, Lebih dulu biasa manggung banyak kan. Bener. Rio juga manggung terus gitu kan dulu. Iya. Terus tiba-tiba ke Oslo switch, lama-lama lu nyanyi bahasa Indonesia lagi pasti teringat lagi. Iya, bener. Tapi biru Tapi ya biru lu- baru ada keluar lagi gak sih lagu? Biru baru keluar, Pluto. Kapan tuh keluarnya? Pluto kemarin. Baru keluar Mei ya, Mei kemarin. Oh, masih Mei. Oh kok? Oh iya. Ntar kalau Mei apa Juni ya? kalau ada yang baru lagi kabarin gue lah, gue masukin kreak aja. Gue Oh masukin. iya, lu ada. Gue lupa nanya itu cuy. Iya. Ayolah, inilah yang episode selanjutnya Iya iya. biru baru lah yang di ini. Bener-bener. Gue Yang tuh di-react. lihat biru baru karena ini, tau gak? Gue tau biru baru tuh karena konten apa ya, USS apa ya? USS atau apa bukan? USS Fit. Iya yang itu dulu. Gak pernah kayaknya deh. di post. Bukan USS deh, kan pacaran kan dua itu dulu kan. Iya. Pokoknya itulah, Iya, pokoknya- mereka kan musik duo. Yang Q&A mantan-mantan itulah kan banyak Oh tuh itu yang Creative Fox, Creative Fox. Creative Fox ya bener. Jadi musisi, jadi gue langsung ngulik tuh. Udah lama sih gue tahu. Abis itu mantep juga nih gitu. Kalau nggak salah pernah satu panggung deh gue sama Biru Baru. Cuman Biru Baru main duluan. Sempet ya, di mana? ya? Pre-event Mugal kalau nggak salah. Oh pre-event Mugal ya. Iya kan di Pavilion 28. Oh gue nggak ada, nggak Ya, ikut. kalau nggak salah ya di situ. Gue main terakhir iya, kalau nggak salah. Iya. Tapi itu, oh iya gue nanya deh terakhir yang itu apa namanya, yang Kriak tuh gimana motivasi lu membuat reaksi terhadap musik-musik baru di Indonesia? Satu, motivasi gue adalah gue pengen anak-anak Senopati dan anak-anak Kemang yang gaul itu dengerin lagu Indo gitu. Mereka dengerin lagu Indo lah, Senoparty kan lagunya Iya, Reza Artamevia. Artamevia gitu kan. Tapi Iya. mereka lagu gaulnya kan pasti go to-nya ya kalau nggak Lenny, Hon, Rex segala macem gitu. Sementara iya. kita di Indo tuh punya banyak banget gitu. Jadi kayak gue pengen tahu, tolong ya para selebgram gitu, lu denger di Indo banyak banget musisi yang keren gitu. Itu satu. Dan yang kedua, gue kangen MTV coy. Gue kangen MTV dan ya ada kayak konten musik aja gitu loh, maksudnya yang konten musik yang bukan perform gitu ya, lo bincang-bincang musik gitu. Bahkan mungkin gue kedepannya bakal bikin chart sendiri gitu kayak MTV Ampuh gitu loh. Wah anjir seru sih, lu kalau bikin itu seru sih. Ya itu makanya maksudnya ya gue pengen jadi ada kayak wadah aja buat musisi Indonesia yang gue kemas ya secara gue aja, dan gue bikin karena ya masa pandemi ini juga gitu loh. Gue nggak tahu mau ngapain, ya udah gue bikin ini aja gitu loh. Dan itu banyak juga loh, maksudnya yang komentar, yang nonton, Iya, maksudnya animonya banyak juga loh. Gue cukup amazed juga, sumpah keren. Gue liat banyak juga nih yang mau ngomongin selotehan ngasal gue ya gitu maksudnya. Itu sampai ada sponsor masuk itu kan gue kaget banget. Oh sempat ada sponsor masuk, bagus lah keren. Iya, episode terakhir tuh ada pizza gitu jadi masuk. Oh. Lo kembangin sih cuy, YouTube duitnya banyak sih. Iya, gue bilang. Nah, banyak yang nanya kan, "Bang, nggak takut ini apa namanya copyright segala macam?" Nah, dari awal gue juga udah bilang, maksudnya ya gue nyari duit bukan dari ini juga sebenarnya. Yang penting ya kita mau terdengar lah sebenarnya kan sebagai musisi-musisi Iya, gitu. Makanya gue nggak yang ngetop doang gitu. Maksudnya yang ngetop ada gitu, gue review gitu. Pasti, tapi yang gue tahu musisi bagus banget tapi mungkin place-nya di streaming platform masih dikit. kurang dikit gitu, kayak people should know this musician gitu loh. Gue tetap itu, bahkan yang dari luar Jakarta gue masukin juga gitu, karena gue tahu gimana struggling jadi musisi daerah gitu, karena gue sempat juga seperti itu gitu soalnya. Iya benar-benar.
Ya, jadi lu mendukung musik Indonesia lah intinya ya. Iya, karena harus dibikin cuy animonya, maksudnya harus dibikin ininya apa, animo musik Indonesia tuh harus dibikin menurut gue sampai akhirnya orang notice aja gitu loh. Oh iya, tapi kok lu gak kena copyright sih? Berarti emang gak dimonetize berarti ya videonya? Gue monetize kok, tapi kan ada sistem ininya kan, kalau ya jadi sistemnya sharing, kalau misalnya ada yang ketangkep, ada yang dapet tuh lagunya dan si musisi udah ngaktifin di YouTube, ya bakal sharing gitu loh, bukan ke gue sepenuhnya gitu. Oh gitu, bisa juga. Jadi buat musisinya juga dapet ntar gitu loh. Oh iya benar. Tapi itu lu buat video baru berdasarkan saran dari penonton ya. Besok ini dong. Iya, ada beberapa yang gue tahu dari komentar-komentar segala macam. Oh iya ya gini segala. Tapi ada yang memang udah gue kurasi sendiri juga yang sesuai selera gue juga gitu. Oh mantep nih gini ya gitu-gitu lah. Tapi ya mix lah pokoknya gitu. Mix sih. Siap, keren banget sih lo. Thank you. Boleh. Oke deh Oslo Ibrahim, thank you banget udah mengisi waktu untuk merekaman podcast di Positive Vibes Podcast. Iya, terima kasih juga. Ada yang mau dikabarin gak mungkin buat fans lu di pendengar Positive Vibes pasti banyak. Sebenarnya gue kaget banget ya diajakin Positive Vibes karena menurut gue aura positif gue sama sekali gak ada. Karena gue takut cuy sebenarnya diajakin karena Positive Vibes kan quotes-nya gitu mulu kan, kayak wow mantep nih positif banget. Galau-galau ya, persis sama kayak lu lah. Iya, sementara gue ya galau, bisa ngocol segala macam. Wah, gue harus jaga kata-kata nih gitu segala macam. Cuman ya gue makasih banget buat Positive Vibes lo udah ngajakin ya. Thank you juga sama-sama. Sama-sama. Dan pesan gue kalau ada ya fans gue atau teman-teman gue yang denger ini, kalian kemana-mana tolong pakai masker, hidungnya ditutupin juga ya, tolong. Jangan cuman mulut doang gitu loh. Gak bisa napas dong. Iya, maksudnya ya tolong pakai masker biar kita bisa konser lagi, biar lo bisa nonton gue gitu loh. Biar lo bisa nonton gue. Terus buat yang kalian juga misalnya pekerja seni, misalnya kru, event organizer segala macam, sabar aja gitu. Kita sama-sama kena semua, nggak cuman lo yang merasakan, kita juga dari yang paling bawah paling atas juga ngerasain dampaknya semua. Jadi ya menurut gue betul. Ya stay safe aja. Dan menurut gue ya stay safe lah, cari kegiatan lah dan belajar hal-hal yang baru aja gitu loh. Dan selalu stay positif ya. Stay positif, ya benar. Stay positif ya, spread the positive vibes. Yoi. Terus jangan lupa juga dukunglah musisi-musisi Indonesia ya. Yoi bener, dukung musisi dan Indonesia. Dan nonton Kriek ya bener. Oke, thank you bro. Oke, thank you. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk yang sudah mendengarkan Positive Vibes, when vibes speak louder than words. Bye.